Aku tahu kita udah banyak melewati hal. Kita udah banyak melakukan sesuatu yang dimana itu kita lakukan sama-sama. Kita udah kita udah bahagia bersama. Kita udah saling mengenal satu sama lain. Dan aku tahu kamu, dan kamu pun tahu aku. Bahkan hal apapun yang terjadi sama diri kita saling tahu. Karena kita yang seneng banget yang namanya kita bertukar pikiran, kita bertukar cerita. Ada cerita apa hari ini? Bagaimana keadaannya hari ini? Dan hal itu yang selalu aja kita lakukan sama-sama. Dan bahkan setiap hari. Ya nggak nyangka juga sih. Ternyata apa yang kita lakukan dahulu, sekarang udah enggak. Sekarang kayak rasanya tuh ya emang sedikit beda. Beda karena yang tadinya apa-apa kita lakukan sama-sama, sekarang keadaannya udah berubah. Semua udah gak ada lagi hal seperti itu. Dan semua juga udah gak bisa lagi untuk kita lakukan seperti itu. Gak ada perulangan, dan mungkin emang kisah kita emang telah usai. Gak ada lagi cerita di antara kita. Ya mungkin memang dulu tuh setiap hal apapun yang terjadi sama diri kita selalu bisa bersama. Tapi mungkin sekarang keadaannya udah berbeda. Semua udah gak seperti dulu. Semua udah tidak semanis dulu. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku dan kamu. Kita berada di jalan masing-masing. Hai semuanya, how are you today? Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Happy nggak? Ntar kalau misal aku nggak nanyain kabar, ntar kadang suka pada tanya, kapan aku nggak nanyain kabar sih? Padahal kan aku selalu nanyain kabar tahu. Di setiap videonya atau di setiap podcast yang aku bawakan, ya karena ya walaupun aku nggak tahu keadaan kamu di sana gimana, tapi setidaknya dengan pertanyaan itu kamu bisa merasakan sendiri sebenarnya keadaan kamu tuh seperti apa sih. Dan mungkin memang hanya sedikit dari mereka-mereka orang-orang sekitar kamu yang dimana mereka peduli sama keadaan kamu, atau bahkan tidak ada. Padahal itu tuh salah satu hal yang sederhana ya gak sih? Kayak ditanya soal kabar, gimana keadaannya hari ini, ada cerita apa. Itu simple. Tapi ya gak semua orang tuh bisa melakukannya. So gimana hari ini? Apakah hari ini masih dalam keadaan kurang baik? Atau hari ini menjadi hari yang sedih buat kamu? Hari yang maybe hari yang bahagia buat kamu? Ya aku harap di setiap harinya kalian semua yang mendengar podcast ini selalu dalam keadaan baik-baik aja. Oke? Dan selalu diberi kebahagiaan. Kemarin-kemarin atau setiap komentar tuh, dan setiap aku live di TikTok pasti selalu aja tanya perihal kenapa ya kak udah lupa sama seseorang tapi kadang suka muncul aja. Jadi ibarat itu kayak kita tuh udah lupa, kita udah sembuh, tapi kenapa ingatan itu selalu aja hadir. Kayak tiba-tiba orang itu tuh datang lagi dan membuat semuanya tuh teringat kembali. Kenapa? Dan lagi, kalian pun selalu bertanya perihal melupakan. Gimana sih kak caranya ngelupain? Gimana sih? Padahal udah coba buat ngelakuin, udah coba buat berusaha buat ngelupain, tapi nyatanya kayak susah banget. Sebenarnya yang bikin susah tuh mungkin emang masanya dia di kamu tuh belum habis. Mungkin emang ceritanya dia di kamu tuh belum benar-benar usai. Jadi gini loh. Dalam hidup, kita akan banyak sekali menemukan orang-orang. Dan dalam hidup juga,
kita akan memiliki banyak sekali cerita dengan orang-orang. Salah satunya dengan seseorang yang kamu sayang. Gak mungkin kan cerita kamu dengannya tuh hanya sedikit. Bahkan ya banyak cerita kamu dengannya tuh yang udah terjadi. Dan gak secepat itu juga buat ngelupain. Dan kalau misalnya dibilang, kenapa udah berusaha tapi belum bisa lupa? Mungkin emang seperti yang tadi aku bilang. Mungkin emang masanya dia di kamu tuh belum benar-benar selesai. Belum benar-benar habis. Kamu ngerti gak? Jadi ibaratnya tuh, walaupun kamu udah ngerasa kamu udah lupa, bener-bener lupa. Tapi kalau emang suatu saat nanti kayak ingatan itu tuh datang lagi, kamu gak selalu nyalahin diri kamu dengan bilang bahwa ya kamu tuh kenapa ya gak bisa lupa? Enggak kok. Memang setiap orang yang datang dalam hidup kita, termasuk orang yang disayang sekalipun, ia memiliki masanya tersendiri. Dan kalaupun emang masanya itu belum benar-benar usai, belum benar-benar habis, ya, ia akan selalu teringat sama kamu. Ya walaupun gak selalu ya. Kadang kan kamu ngerasa gak kayak kamu tuh udah berusaha buat ngelupain. Kamu udah lupa nih. Tapi seketika tiba-tiba di saat kamu udah benar-benar lupa, ingatan itu tiba-tiba muncul. So kamu terus menyalahkan diri kamu sendiri. Gak boleh. Karena menurut aku, ingatan itu muncul kembali, itu adalah sebagai ujian buat kamu. Apakah hati dan pikiran kamu udah benar-benar mengikhlaskan dia pergi, udah benar-benar bisa lupa dengannya, atau justru belum sepenuhnya? Tahu nggak kenapa Tuhan menguji hambanya tuh dengan ia memberikan ingatan lagi kepada seseorang yang dulunya ia sayangi? Padahal udah jelas-jelas ia tuh udah lupa gitu loh. Kadang ingatan tuh tiba-tiba hadir sendiri. Ya karena Tuhan juga mau melihat sejauh apa dan setegar apa hati kamu ketika kamu udah benar-benar ikhlas. Ikhlas itu susah tahu. Susah banget. Banyak yang bilang juga kayak ya ikhlas itu bohong dan bohong. Kenapa? Kenapa selalu bilang seperti itu? Bukannya bohong, ya mungkin emang kamunya aja yang belum benar-benar ikhlas menerima. Kalau emang masanya belum usai, ya gak apa-apa. Biarin aja mengalir dengan sendirinya. Dan itu emang sebagian dari cara Tuhan menguji hati kamu. Kadang emang suka kesel sih. Kenapa sih datang lagi? Padahal kamu tuh udah sembuh gitu loh. Kamu udah berusaha menyembuhkan diri kamu dari dia. Tapi kayak dia tuh datang lagi. Itu pasti menimbulkan perasaan dimana itu kesel ya. Kesel karena kenapa harus hadir lagi di saat aku udah sembuh? Kenapa kamu harus datang lagi di saat aku udah bener-bener ikhlas? Di saat aku udah bener-bener sembuh dari luka-luka yang kamu berikan. Kadang emang kita tuh gak bisa sih menebak manusia, ya apakah dia datang lagi ataupun tidak. Kadang itu sih ujiannya, ujian dari sebagian orang, bahkan bukan kamu aja. Mungkin dari banyaknya orang-orang yang ada di muka bumi ini, pasti mereka merasakan hal itu. Ketika udah sembuh, ketika udah bener-bener lupa, tapi kadang orang itu datang lagi menyapa. Dan itu menjadi ujian buat kamu. Apakah kamu bisa menahannya? Apakah kamu tetap pada pendirian kamu dengan kamu udah gak mau tahu lagi apapun tentangnya? Atau justru ya perasaan itu hadir kembali dan membuat semuanya menjadi berantakan.
Kadang aku juga suka ngerasa kayak aku pernah ngerasa sebel banget sama seseorang. Bahkan kalau misal kalian tanya, apakah aku pernah mengalaminya? Aku pernah kok. Aku pernah mengalami hal yang dimana ya aku udah bener-bener sembuh. Ya mungkin ini bukan termasuk sesuatu yang emang ini menyakiti aku ya. Cuman aku pernah merasakan sesuatu hal yang dimana aku merasa terganggu gitu loh. Di saat aku udah bener-bener lupa. Tapi kenapa orang-orang itu tuh selalu aja datang. Bahkan sekedar menyapa. Kadang timbul perasaan dimana kok mereka semudah itu ya? Mereka nggak inget kesalahan-kesalahan apa yang udah mereka lakukan kepada kita. Mereka nggak tahu kenapa kita bisa seperti ini. Apa mereka nggak sadar bahwa mereka tuh udah memberikan luka kepada kita? Kadang aku juga suka sebel sih. Ya wajar kali ya, kayak ada ya orang yang dimana ia membuat luka tuh bisa semudah itu, tapi ketika datang lagi menyapa kayak seolah-olah ia tidak punya salah. Mungkin banyak ya orang yang seperti itu. Dan kamu, bagaimana dengan orang-orang yang kamu temui di luar sana? Ataupun saat ini kamu masih memiliki ingatan yang dimana itu masih susah. Sebenarnya nggak ada yang salah kok. Sebenarnya salah nggak sih kalau misalnya kita kadang suka tiba-tiba ingat lagi? Nggak salah. Karena kan kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita ya. Kadang itu semua tuh hadir dengan sendirinya. Jadi diri kita lah yang akan diuji. Kita sanggup nggak menahan semua itu? Kita sanggup nggak ada di pendirian kita yang dimana ya udah kita udah kekeh bisa ngelupainnya, tapi nyatanya ya ketika datang lagi kita nggak bisa. Aku di sini udah sembuh. Aku di sini udah ngerasa bahwa aku udah baik-baik aja. Mungkin bagi kamu, aku adalah seseorang yang terlihat kacau, terlihat berantakan saat kita udah nggak sama-sama lagi. Mungkin emang itu hanya intuisi kamu aja. Ya, sebenarnya emang jujur, saat kita udah nggak sama-sama lagi, itu emang berat banget. Buat aku ngebiasain sesuatu hal yang dimana itu harus aku lakukan sendiri. Yang dimana tadinya kita lakukan bersama. Semua nggak semudah itu. Membiasakan diri tanpa hadirnya kamu lagi. Semua nggak semudah itu. Terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Padahal aku nggak sebaik itu. Dan semua juga nggak semudah itu. Memulai lagi dengan orang baru. Padahal aku memiliki rasa trauma yang dimana itu berasal dari kamu. Dan sekarang aku cuma mau pesan. Mungkin emang kamu gak tahu apa yang aku rasakan. Dan kamu juga gak tahu gimana prosesnya aku untuk melewati semuanya. Kamu gak tahu. Kamu hanya seolah-olah kamu adalah orang yang paling tersakiti. Sementara kamu gak tahu. Sebenarnya akulah orang yang selama ini paling kamu sakiti. Dan sekarang, mungkin emang dulu setelah kamu gak ada, kamu menjadi seseorang yang bahagia di luar sana. Sementara aku di sini yang dimana aku selalu memikirkan kamu. Aku yang merasakan rasa sakit itu. Hingga pada akhirnya, aku bisa sembuh dari semua luka-luka yang selama ini kamu berikan. Aku udah sembuh. Tolong jangan ganggu aku lagi ya. Tolong jangan menyapa aku lagi. Tolong jangan menyapa aku walaupun itu hanya sekedar komunikasi.
Aku memang menghargai kamu dengan kamu menyapaku. Tapi buat aku, kisah kita kemarin itu hanya untuk dijadikan pelajaran. Aku gak menyalahkan cerita kita. Aku gak menyalahkan kita yang udah sama-sama sejauh ini. Enggak kok. Mungkin emang apa yang udah terjadi sama diri kita, itu emang udah gak bisa diulang. Itu emang semuanya tuh emang udah seharusnya berakhir. Dan kita harus menjalani kehidupan masing-masing. Walaupun itu hanya sekedar komunikasi, buat aku, ya itu gak perlulah. Bukan aku menutup komunikasi, bukan aku gak mau silaturahmi. Mau kok. Cuman, aku cuma gak ingin aja. Semua yang udah aku lakukan sejauh ini, semua menjadi berantakan kembali hanya karena kamu yang seolah datang tanpa rasa salah. Memang susah ya menyembuhkan luka yang dimana luka itu cukup dalam sekali. Bahkan aku ngerasa ya ketika aku sama kamu tuh itu adalah titik terbahagia aku. Dan sekarang aku baru sadar ternyata selama ini aku yang takut kehilangan. Sementara kamu yang gimana ya, kamu gak takut soal kehilangan. Memang benar ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Gak ada yang namanya penyesalan datang di awal. Buat kamu, seseorang yang dimana mungkin ketika kamu mendengar video ini, aku cuma mau berpesan. Terima kasih atas hari-hari yang udah kamu berikan ke aku. Terima kasih atas kebahagiaan yang selama ini udah kamu berikan ke aku. Maaf banget ya, kalau misalnya aku banyak kekurangan dan banyak membuat kamu gak enak. Tapi di sini aku cuma mau bilang juga, aku udah sembuh. Tolong jangan ganggu dan datang menyapaku lagi ya. Kisah kita kemarin tuh bukan untuk diulang, tapi untuk dijadikan pelajaran. Ya walaupun pada akhirnya rasa trauma itu akan hadir ketika aku berusaha untuk menerima orang baru lagi, tapi yang akan aku pastikan sebisa mungkin aku bisa menerima hadir orang baru lagi. Dan aku juga sejauh ini aku udah ikhlas. Dan ngomong-ngomong soal ikhlas, ya walaupun ikhlas itu gak semudah itu, walaupun apa kata orang yang dimana ikhlas itu tuh susah loh. Ikhlas itu yang dimana kita tuh harus bener-bener dalam hati yang bener-bener ikhlas. Ikhlas mengikhlaskan dia, dan kita udah gak ada rasa apapun. Ya memang benar, ikhlas itu susah. Tapi sejauh ini, aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku udah benar-benar sembuh dan aku udah benar-benar ikhlas. Terima kasih ya, karena dari cerita kita kemarin, itu membuat aku sadar bahwa sekuat apapun kita menjaga seseorang, setulus apapun kita sama seseorang, itu gak akan menjamin kalau orang itu akan selalu sama kita. Jadi ya, itu membuat hati aku memberikan pandangan bahwa ya, sesuatu hal yang emang udah gak baik untuk dipertahankan, lebih baik dilepaskan. So untuk apa dipertahanin kalau emang itu hanya untuk menyakiti hati? Kalau itu emang gak bikin diri kita tuh bahagia. Mungkin emang banyak orang-orang di luar sana ia mengalami hal yang dimana itu lebih daripada apa yang kita rasakan. Tapi baik lagi, ketika kamu udah sembuh, ketika kamu udah benar-benar ikhlas, kamu udah harus benar-benar yakin bahwa kamu bisa melupakan ataupun menghilangkan dia dari ingatan kamu. Dan kalaupun emang kamu ngerasa kayak tiba-tiba ingatan itu selalu aja muncul, jangan menyalahkan diri sendiri.
itu ada sebagian ujian buat kamu. Apakah kamu mampu dan apakah kamu tetap berpegang teguh sama pendirian kamu, atau justru kamu akan goyah. Aku tahu kok, mungkin susah kan buat kamu ada di fase sekarang dimana perasaan itu udah pelan-pelan pulih, udah pelan-pelan sembuh. Tapi aku juga gak menyalahkan kamu. Wajar aja kok, kadang kalau emang perasaan kamu tiba-tiba gak enak karena keinget dia, it's okay. Tapi setidaknya kamu bisa menghandle-nya ya. Hanya kamu yang tahu hati kamu, perasaan kamu, dan batin kamu seperti apa. Intinya, sembuhin diri kamu. Jangan terus-menerus menyakiti diri sendiri cuma karena orang lain. Jadilah obat untuk diri sendiri. Dan jangan jadilah obat untuk orang lain. Karena dirimu sendirilah yang perlu kamu utamakan. Dan aku juga tahu bahwa buat kamu ada di fase sekarang tuh emang gak mudah. Menyembuhkan semuanya seorang diri, memulihkan keadaan seperti semula, yang dimana mungkin keadaan itu semuanya itu udah berantakan. Tapi kamu perlahan-lahan untuk memperbaikinya, menata ulang kembali. Itu emang gak semudah itu. Tapi percayalah, apa yang kamu lakukan sekarang, itu adalah kebaikan untuk diri kamu. Pelan-pelan, gak usah terlalu dipaksa, intinya yakin. Yakin kalau kamu bisa memperbaiki semuanya. Dan kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Ya, gak apa-apa kok kalau emang dia datang lagi menyapa. Ya walaupun kalau kamu udah gak mau, ya udah biarin aja. Intinya, seperti yang aku bilang, aku pun sama. Ketika aku disakitin sama orang, entah itu orang sekitar aku, teman, keluarga, apapun itu, aku coba untuk, ya udah, aku bisa kok nyembuhin sendiri. Aku bisa memperbaiki sendiri. Gak perlu bantuan orang lain, dan gak perlu jadi obat untuk orang lain. Namun jadilah obat untuk diri sendiri. Karena diri inilah yang membutuhkan obat itu. Jadi, jangan pernah membenci diri kamu ataupun orang-orang yang telah melukai kamu. Jadilah obat untuk diri kamu sendiri. Sembuhkan hal yang emang perlu kamu sembuhkan. Dan jangan melakukan hal yang dimana itu akan menyakiti kamu kembali. Oke? Dan aku harap semoga keadaan kamu di sana selalu baik-baik aja, dalam keadaan bahagia. Maaf banget kalau misalnya aku agak jedanya lama untuk uploadnya. Semoga kalian selalu stay ya, selalu mendengar episode-episode yang akan hadir di podcast teman tidur. Aku senang banget bisa menjadi teman ketika malam hari untuk kalian. Dan juga satu hal lagi, jangan lupa untuk dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Berikan rating dan follow ya. Supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Jangan lupa bahagia. Dah.